Shalom. Salam damai sejahtera buat semua kita. Kita memasuki minggu sengsara yang kelima. Masa-masa kesengsaraan Yesus hampir genap. Dan minggu sengsara yang kelima ini, firman Tuhan mengantar dan mengajak saya dan saudara untuk ada di dalam perenungan tentang kasih sayang Tuhan yang begitu besar ada atas hidup kita, yang senantiasa mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita ini adalah merupakan perumpamaan tentang kehilangan. Pasal 15 terdapat 3 perumpamaan tentang kehilangan. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus untuk menjawab sungut-sungutan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menjawabnya dengan menceritakan atau membicarakan, memberi peringatan dan mengingatkan orang Farisi dan ahli Taurat dan juga umat Tuhan. 3 pelajaran berharga yang diberikan oleh Yesus melalui perumpamaan. Pelajaran yang pertama tentang domba yang hilang, pelajaran yang kedua tentang dirham yang hilang, dan pelajaran yang ketiga tentang anak yang hilang. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut ketika dalam pengamatan mereka melihat tentang keteladanan yang Yesus buat. Mereka terganggu dengan profil gembala yang Yesus lakukan. Ia ada di tengah semua orang. Ia ada bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Ia juga ada sebenarnya ada di tengah-tengah orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus pernah makan di rumah Sakeus sang pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Yesus pernah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub yang dianggap perempuan berdosa. Dalam kondisi ini ahli Taurat dan orang Farisi hanya sibuk untuk menjudge atau menghakimi segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus dalam pandangan mereka. Mereka melupakan tanggung jawab dan peran mereka sebagai gembala-gembala yang Allah utus untuk menjaga kawanan domba, umat pilihan Allah, umat Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu ketika mereka sibuk menilai keteladanan yang Yesus buat dan mereka mulai bersungut-sungut akan apa yang Yesus lakukan dalam kapasitas sebagai seorang gembala, maka Yesus memberikan 3 perumpamaan ini. Perumpamaan yang pertama, ada 100 ekor domba dan ada 1 yang tersesat. Ini tidak sedang berbicara bahwa 99 domba itu benar dan 1 domba itu salah. 99 domba itu baik dan yang 1 itu tidak baik. Mari kita belajar tentang karakter domba. Domba itu adalah hewan kawanan. Mereka tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dan domba selalu hidupnya tergantung pada sang gembala. Ia mempercayakan hidupnya, perjalanannya pada pengaturan dan tuntunan sang gembala. Karena itu ia bergantung sepenuhnya kepada tanggung jawab sang gembala. Sehingga ketika ia hilang, itu terjadi karena ia tersesat. Mungkin ia sibuk makan rumput, sehingga ketika kawanan dan sang gembalanya jalan, dia tidak ikut jalan. Dan karena domba ini bersifat hewan yang berupa kawanan, maka pada diri domba sendiri ia tidak punya kemampuan untuk kembali kalau ia sudah tersesat. Bahkan mungkin saja ketika ia berusaha untuk kembali,
ia akan lebih tersesat lagi. Karena itu peran sang gembala sangat penting. Sama halnya dengan dirham yang hilang. Dirham yang hilang tidak ada kaki tangan. Dia tidak bisa kembali. Pada dirinya tidak ada kemampuan untuk kembali. Karena itu dibutuhkan peran penting dari sang pemilik dirham itu untuk berusaha mencarinya. Dua perumpamaan yang pertama ini Yesus sedang menegur dan memberi peringatan serta pelajaran yang penting kepada para Farisi dan ahli Taurat, mengingatkan kembali mereka akan peran mereka, tanggung jawab mereka sebagai gembala-gembala yang Tuhan percayakan kawanan domba milik Tuhan. Karena ketika ada yang hilang, sikap para Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus, mereka lebih memilih untuk menjauhkan diri atau menjauhkan sang berdosa ini dari kehidupan mereka, karena mereka tidak mau tercemar, mereka tidak mau najis kalau mereka berdekatan dengan orang Samaria yang berdosa, orang kusta dan lain sebagainya, kelompok-kelompok minoritas yang terpinggirkan. Mereka lebih memilih ada dalam komunitas mereka yang dianggap sebagai orang-orang benar. Dan mereka lupa bahwa mereka diberi tanggung jawab untuk menjaga kawanan domba Allah, sehingga tidak boleh ada satupun yang tercecer dan yang terhilang. Berbeda dengan perumpamaan yang ketiga, walaupun kita tidak membaca bagian bacaan perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang, tapi saya merasa penting untuk hal ini pun disampaikan kepada umat Tuhan pada hari ini. Karena yang mendengar perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus bukan saja para Farisi dan ahli Taurat, tetapi juga ada umat Tuhan. Karena itu berbeda dengan perumpamaan yang pertama dan yang kedua. Pada perumpamaan yang ketiga, ini adalah pelajaran dan peringatan yang penting yang Yesus sampaikan kepada umatnya. Ketika ia menceritakan perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang, ia sedang berbicara dan mengingatkan kawanan domba atau umat pilihan Allah tentang kasih karunia Allah yang luar biasa, yang terus dan senantiasa mereka terima di dalam hidup mereka. Kalau perumpamaan yang pertama dan kedua Yesus sedang menegur tanggung jawab para gembala, maka pada perumpamaan yang ketiga Yesus menegur akan umat Tuhan yang lupa akan kasih dan kemurahan Allah. Si bungsu yang menuntut haknya diberikan dengan sukacita hak-haknya oleh Sang Bapa. Demikian juga kehidupan kita umat Tuhan. Setiap hari, setiap waktu Tuhan menganugerahkan hak-hak kita. Tuhan memberikan kepada kita anugerah rahmat yang luar biasa indah. Kita menerima begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Tentang bagaimana kita bersikap, kita tinggal memilih. Apakah kita mau bersikap seperti si bungsu yang menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan kemurahan Allah untuk kenikmatan-kenikmatan dunia, hingga sampai saatnya ia harus makan makanan babi, baru ia disadarkan, ia diingatkan, ia ingat bahwa kalau beta sama-sama dengan Bapa, beta tidak mungkin makan makanan babi. Karena para pekerja yang ada bersama dengan Bapa saja mendapatkan makanan yang layak. Saya adalah anak Bapa, kenapa saya harus makan makanan babi? Pada titik ini ia sadar, ia ingat, dan ia kembali kepada Sang Bapa. Pada perumpamaan yang ketiga kita tidak menemukan ada peran Sang Bapa untuk cari. Karena pada perumpamaan yang ketiga Yesus sedang memberi pelajaran kepada umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita salah menempatkan
posisi kita pada perumpamaan, 3 perumpamaan yang ada. Hari ini kita belajar bahwa jika posisi kita pada hari ini sebagai para pelayan Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga, maka kita mendapatkan pelajaran berharga dari 2 perumpamaan yang pertama tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Saya dan saudara diingatkan akan tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai para pelayan, sebagai gembala, baik dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan pelayanan maupun dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai orang tua. Kita diingatkan bahwa dalam kehidupan bersama kita harus setia dalam panggilan pelayanan kita. Yang diungkapkan pada perumpamaan yang pertama, sang gembala pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Dan ketika ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dia memberitahukan, memanggil sahabat dan tetangga, dan dia bersukacita. Karena apa? Karena ia mampu melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga yang hilang dapat ia cari dan ia temukan. Demikian juga pada perumpamaan yang kedua, kita para gembala, kita para pelayan, kita para orang tua, kita belajar tentang bagaimana usaha dari sang perempuan ini untuk menemukan dirhamnya yang hilang. Ia menyalakan pelita, ia menyapu, ia mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan ketika ia menemukannya, memanggil sahabat dan tetangganya karena ia bersukacita. Mengapa ia bersukacita? Karena tanggung jawabnya ia laksanakan dengan baik. Yang hilang ia temukan. Berbeda dengan perumpamaan yang ketiga, Tuhan mengingatkan umat Tuhan, anak yang hilang ini padanya ada kemampuan untuk kembali, padanya ada keputusan untuk kembali, tapi dia sendiri mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan sang bapa, menikmati kehidupan dunia sampai dia tidak bisa apa-apa lagi. Baru dia sadar untuk kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari perumpamaan-perumpamaan ini dan kita jangan salah menempatkan posisi kita. Jangan kita sebagai para gembala kita menempatkan posisi pada perumpamaan yang ketiga, di mana di perumpamaan yang ketiga sang bapak tidak pergi cari debu anak, maka kita bilang lu yang pisah diri daripada setan di situ betul bicara. Kemudian kita sebagai umat gembalaan kita tempatkan posisi kita pada perumpamaan yang pertama dan kedua, dan kita mengatakan bahwa setan biar pelayan datang cari sampai sampai kapan dia datang cari sampai. Seringkali kita keliru menempatkan posisi kita pada perumpamaan tentang yang hilang ini. Sebagai gembala, sebagai pemimpin, kita harus belajar dari perumpamaan pertama dan kedua, mencari, menyelamatkan yang hilang, karena keteladanan itu ada pada profil Yesus. Ia adalah gembala yang sejati. Bahkan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia tidak menginginkan seorang pun di antara kita binasa. Ya, dia memberikan anaknya agar saya dan saudara selamat. Keteladanan dan profil gembala agung ini menjadi keteladanan dan profil yang mesti kita turuti sebagai para gembala, para pelayan, para pemimpin-pemimpin dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tapi sekaligus pula dalam kapasitas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, jangan kita mengeraskan hati kita. Jangan tunggu sampai kita makan makanan babi baru kita ingat Tuhan dan kita pulang. Jangan keraskan hati kita. Kita menjawab anugerah Allah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam hidup kita dengan baik. Berkat yang kita terima untuk memberkati banyak orang.
Anugerah yang kita rasakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan kita pakai berfoya-foya dengan kenikmatan dunia. Dalam perumpamaan yang ketiga, sang anak hidup dengan memboroskan harta miliknya, hidup berfoya-foya bersama dengan para pelacur, bermabuk-mabukan dalam kehidupannya sampai makan makanan baru sadar. Maka pada hari ini, di minggu sengsara yang kelima, kita belajar, kita mengenali kasih Allah, kita mengenali Sang Gembala Agung, kita belajar daripadanya, kita mencari menyelamatkan yang hilang. Tapi dalam posisi yang sama pula, kita menghargai anugerah Allah dalam hidup kita. Kita tidak mengeraskan hati kita, menunggu dan terus menunggu untuk dicari. Tapi kita sendiri sadar, jika hari ini kita adalah kawanan yang tersesat, maka kita menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita. Ia mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Ia memberkati kita. Dan karena itu kita boleh sadar dan kita datang kepadanya, kepada Sang Bapa. Karena ketika kita kembali dengan sadar, Sang Bapa akan berlari memeluk kita, memberikan cincin yang indah, memberikan jubah yang terbaik, dan bersuka cita bersama semua orang. Karena itu, marilah kita kembali dalam perenungan yang benar. Kita taruh posisi kita dengan benar, dan kita menjalani hidup ini secara bertanggung jawab di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati saya dan saudara, menolong saya dan saudara menjalani hari-hari hidup kita. Amin.